Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita katakan bahwa Yesus, Dia sungguh baik. Kita tinggikan, kita agungkan namanya. Haleluya.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Haleluya, karena Dia baik. Haleluya, tinggikan namanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Dengan kasih Kristus, Bapak, Pendeta Andrew Rali silakan pimpin kita dalam doa pembukaan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan,
dalam hidup kami, untuk segala apa yang telah kami terima Tuhan. Biarlah kami membawa segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan Engkau baik, sebab Engkau kekal, kasih-Mu besar Tuhan bagi setiap Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan? Haleluya, mari kita puji, kita tinggikan. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan pujian syukur, dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya, ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan bersuka cita, sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya, ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau tetap membawa hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan, masuk di hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita sangat baik, amin. Haleluya. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih Yesus nggak pernah berubah bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi Anda yang di belakang. Kasih-Nya tidak berubah. Kita patut bersyukur kepadanya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita masih mau tetap memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai dengan segenap hati. Haleluya.
bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. ku harapkan Bukti tak kulihat. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Amin. Haleluya. Bersama Roh-Mu. Haleluya. Amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Segala sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita menyanyikan pujian tentang kebaikan Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita menyatakan iman kita, pujian syukur kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. terjadi di dalam hidupku selalu ku
Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, Ku rindu selalu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus apapun yang terjadi, haleluya. apapun yang terjadi Mari saya undang Bapak Ibu makin di berdiri. dalam hidupku, Haleluya. selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus
kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Ku sembah Kau Bapa. Ku Rindu selalu menyenangkan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya hati yang menyembah yang kami mau bawa kepadamu Tuhan. Hanya hati yang penuh ucapan syukur yang kami mau bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik ya Bapa. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Roh Kudus. Dan bila Engkau mau tunjukkan kebaikan-Mu kembali pada pagi siang hari ini. Melalui firman yang akan ditaburkan Tuhan. Bentuk kami, ingatkan kami Tuhan. Kuatkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu. Untuk menyampaikan firman-Mu. Dan ini kami Tuhan jemaat-jemaat-Mu. Domba-domba-Mu. Haleluya. Kami mau siapkan tanah hati yang terbaik. Fokus kami yang terbaik. Untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di rumah Tuhan dan kita bisa melakukan ibadah. Puji Tuhan kita sudah dibawa dalam pujian penyembahan oleh worship leader, para singers dan pemusik. Luar biasa, Tuhan mengurapi dan Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dari 1 Petrus 1. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai perjanjian yang sudah Tuhan berikan atau yang sudah Tuhan ikat dengan kita. Jadi kita ini beruntung Bapak Ibu karena kita berada di dalam perjanjian yang inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan pada Ibu Gembala dan pada Bapak Wakil Gembala. Kita akan sama-sama buka di 1 Petrus 1 ayat 1. Kita nanti akan baca ayat 1 sampai 5 dan kemudian kita langsung sambung ke ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Ya, baik kita akan baca Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar
dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita langsung ke ayat 18 sampai 19 di pasal yang sama. Ayat 18 mulai 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang bercacat. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar ada beberapa hal yang tercantum di perikop ini, di 1 Petrus 1. Ini yang mengandung poin-poin perjanjian yang antara kita dengan Allah. Nah, mari kita lihat dan nanti kita akan melihat sejenak ke referensi perjanjian lama mengenai ada satu pribadi yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan memperlakukan pribadi ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di 1 Petrus 1 dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah terikat perjanjian dengan Tuhan. Tetapi bukan karena inisiatif kita atau karena kita punya sesuatu yang Tuhan inginkan, tetapi karena kasih karunia. Amin. Ya, tadi pujian penyembahan yang dibawakan oleh worship leader bertemanya kalau saya lihat itu tentang kebaikan Tuhan. Dan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya pribadi sangat diberkati oleh tema dari pujian penyembahan pada hari ini. Menunjukkan bagaimana Tuhan itu baik dan Dia itu selalu baik untuk kita semua. Kalau kita renungkan Tuhan itu punya kebaikan yang bukan saja levelnya itu baik, tapi yang sangat-sangat baik dan hampir tidak bisa dikatakan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu diberikan buat kita yang seharusnya kita enggak pantas. Karena itu disebut apa? Kita menerima kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat yang pertama tadi disebutkan mengenai kelahiran kembali. Ya, jadi kalau kita baca tadi di ayat yang awal-awal tadi ya, kita lihat di ayat ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar ya, telah melahirkan kita kembali. Jadi kita beroleh kelahiran kembali, artinya kita dilahirkan, kita menjadi individu yang baru dalam Kristus. Kita sudah sering mendengar dan belajar tentang hal ini, yaitu biasanya dilabeli dengan ciptaan baru. Ya, kita sebagai ciptaan baru. Amin. Nah, jadi kita ini diciptakan ulang oleh Tuhan, tetapi tidak sama dengan yang lama. Bahkan seharusnya unsur-unsur yang lama itu enggak ada. Kita ini baru. Ya, totally new. Karena apa? Karena Roh Kudus yang sudah memperbarui kita dan karena kasih karunia-Nya, karena karyanya. Jadi sama sekali enggak ada bagian kita ikut di situ, itu enggak ada Bapak Ibu. Ini betul-betul semuanya dari Tuhan. Dan itu diberikan pada kita cuma-cuma. Ya, tadi di ayat 18-19 yang nanti kita akan lihat juga itu disebutkan kita diberikan itu dengan tebusan berupa darah yang mahal. Ya, bukan dengan harta duniawi untuk membeli kita, memindahkan kita dari kedudukan kita yang lama, dosa, ya, yang sudah enggak berarti apa-apa, tapi kita pindah ke hidup yang baru itu dibelinya dengan darah yang enggak ternilai, yaitu darah anak domba yang enggak bercacat. Ya, nah kita dilahirkan kembali karena kebangkitan Kristus dan kepada suatu hidup yang penuh harapan. Jadi kita dilahirkan kembali dan kita masuk ke hidup yang baru, tapi hidup ini penuh harapan. Ya, ada yang mengatakan mengapa kok bayi itu kalau lahir
kok menangis ya, terus ada yang berspekulasi ya. Itu tanda sehat ya Bapak Ibu. Jadi waktu anak saya juga lahir, saya masih ingat itu ditepuk gitu terus dia nangis. Itu berarti anaknya sehat, hidup. Ya, kalau ditepuk enggak nangis berarti something wrong, ada yang salah ya, itu langsung kita khawatir, langsung dokter itu khawatir. Tapi kalau nangis itu justru sehat. Nah, tapi ada yang berspekulasi katanya oh ya bayi ini merasa masuk ke dalam hidup di dunia yang penuh nanti penuh pergumulan, air mata. Jadi dia nangis duluan, katanya begitu ya. Ya saya enggak tahu, itu cuma spekulasi ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas ketika seorang bayi dilahirkan dia masuk ke dalam dunia dan memang ada benarnya ya pernyataan tadi, dunia ini penuh dengan pergumulan ya. Ya kita nggak usah mendramatisir Bapak Ibu, tetapi kalau kita mengecek atau kita menanyai ulang diri kita renungkan hidup kita itu pasti kita sudah lewati banyak pergumulan. Amin. Ya, ada di sini yang berani ngomong bahwa dari lahir sampai saat ini sama sekali tidak ada pergumulan, hidupnya itu aman, lancar, ya damai sejahtera, enggak pernah ada air mata, enggak pernah ada sampai ya mohon maaf sembayang itu sampai jengking gitu ya. Karena apa itu Pak Erik jengking ya, sampai delosor bahkan karena sudah enggak tahu mau berbuat apa ya. Nah, pasti ada masa-masa itu ya, masa penuh ketakutan, pergumulan, tapi kemudian ada kelepasan. Ya, tapi nanti ada lagi air mata, tapi terus ada kelepasan lagi. Jadi kita melewati semuanya itu. Ya, nah tetapi di sini dikatakan bahwa kelahiran kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan harapan. Hidup kita di dalam Tuhan Yesus itu penuh harapan Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri alasannya. Karena dia hidup. Ya, ada pujian mengatakan sebab dia hidup, ada hari esok. Ya, nah tangan Tuhan yang memegang kita. Ya, ada bagian ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita ini dijanjikan satu hidup yang penuh dengan harapan di perjanjian lama ya. Nah di perjanjian baru kita lihat ini satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Karena Kristus sudah menang buat kita, dia sudah kalahkan maut. Jadi masa depan yang suram buat manusia itu sudah dihilangkan ya. Tetapi diganti dengan satu harapan yang baru, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Tapi kuncinya satu, yaitu di dalam Kristus. Karena kita dilahirkannya juga karena Kristus. Jadi enggak bisa karena hidup, karena kita sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini dilahirkan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, wah hidup ikut Tuhan kok banyak pergumulan, ada banyak masalah. Memang benar Tuhan enggak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah atau lancar Bapak Ibu. Anak Tuhan pun ada pergumulan. Kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, juga mereka mengalami banyak masalah ya. Ada pergumulan. Kita lihatlah, tiap tokoh itu pasti ada pergumulan. Tetapi di situ juga ada mujizat, ada pertolongan ya. Alkitab berkata 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangun kembali. Ya. Nah jadi hidup orang benar itu penuh dengan tantangan, tetapi dia akan bangkit kembali. Nah hidup kita itu hidup penuh dengan pengharapan. Lalu yang kedua, kita akan mendapatkan satu berkat yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu. Ya. Nah saya kembali ke ayat yang keempat, di situ dikatakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah mengapa kok enggak bisa layu, enggak bisa cemar? Ya karena bagian itu adalah hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita menerima satu hidup yang kekal, yang bukan dari dunia ini. Nah karena kekal, dia tidak bisa layu dan tidak bisa cemar, tidak bisa rusak. Ya. Nah ini satu bagian yang luar biasa, yang Tuhan janjikan untuk kita, yang ada perjanjian dengan Tuhan. Nah karena pengharapan ini, pengharapan akan hidup yang kekal ini, kita hidup dalam hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan, kita hidupi sungguh-sungguh. Jadi kita punya pengharapan bahwa bagian kita tuh lebih baik dari apapun. Karena nggak bisa rusak, nggak bisa layu, nggak bisa cemar.
Ya, jadi kita hidup dengan pengharapan itu, kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, sementara kita dalam penantian ini, kita itu dipelihara di dalam kekuatannya. Ya, jadi kalau kita kembali ke firman Tuhan, di ayat yang kelima itu dikatakan seperti ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, sementara kita menantikan tadi ya, keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman atau pada zaman akhir. Nah, ini bagian yang kekal tadi, yang tidak dapat layu. Ya. Nah, itu yang disediakan Tuhan buat kita. Nah, tapi sementara kita menantikan itu, kita itu kan dalam perjalanan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu berjalan sampai kita mendapat penggenapan yang penuh ya terhadap semua janji Tuhan ini. Nah, dalam perjalanan ini ada banyak tadi rintangan, pergumulan. Nah, selama perjalanan itu kita dipelihara bukan karena kekuatan kita, tetapi dalam kekuatan Allah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi hidup orang percaya itu sebenarnya memang hidup oleh iman. Nah, kita sudah belajar apa itu iman. Iman itu dasar dari segala yang kita harapkan ya, dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya kalau hidup di dalam Tuhan, tidak semuanya bisa langsung kelihatan. Amin. Contoh yang paling jelas ya hidup kekal. Ya kita sekarang hidup, tapi hidup kekal itu sendiri baru dilihat nanti, ya kan? Nah, kau percaya ada hidup kekal. Lewat apa? Lewat iman. Karena kita punya iman bahwa hidup kekal itu pasti ada. Terus yang kedua, contoh lagi, kenapa kok hidup orang percaya itu harus karena iman? Kita enggak bisa lihat Tuhan secara fisik, amin. Ada yang bisa dapat karunia penglihatan atau karunia lewat mimpi ya, dijumpai oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dan saya percaya beberapa itu memang sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya, walaupun beberapa ternyata terbukti itu enggak benar, tapi saya yakin memang ada yang benar. Dan saya percaya itu. Dan saya yakin tiap kita sebagai anak-anak Tuhan pasti punya juga pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya, di mana kita nggak bisa jelaskan dengan akal sehat, tetapi kita tahu, atau dengan akal manusia ya, tetapi kita tahu bahwa kita itu didampingi satu pribadi yang memang betul-betul menjaga kita, yang ilahi, yang memberikan kita damai sejahtera. Kita tahu itu. Nah, itu dari mana kok bisa kita tahu dan kita yakin. Nah, itu pakai iman ya. Nah, cuma iman ini kadang-kadang goncang Bapak Ibu. Karena apa? Karena tekanan, ada masalah yang begitu berat, ada pergumulan. Nah, ini kadang menggoncang iman kita. Terus mulai ada pertanyaan ya kan. Apa Tuhan itu ada? Nah, itu ya. Apakah memang semua yang dijanjikan Tuhan ini benar? Nah, kadang-kadang kalau begitu kerasnya pergumulan hidup, nah ini bisa terjadi. Nah, saya ambil contoh satu kisah dari Alkitab ketika Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya, kemudian di satu momen dia ditangkap oleh Raja Herodes. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti tahu itu. Nah, kemudian dia dimasukkan penjara. Ya. Nah, saat itu Yesus juga tengah memulai pelayanan di muka bumi. Jadi ada pelayanan yang sedang dilakukan. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Yohanes di penjara? Yohanes sempat menyuruh satu orang muridnya untuk tanya, ya, tolong datang kepada Yesus, ya, kepada Yeshua HaMashiach ini bahasa Ibraninya, untuk tanya apa benar engkau itu yang dijanjikan, ya, yang akan datang itu, atau kami harus nunggu yang lain. Nah, dia mulai goyang Bapak Ibu. Ya, karena apa? Ya karena ada tekanan, karena ada pergumulan. Dia di dalam penjara. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus menerima utusan itu dan dia mengirim kembali kepada Yohanes, Tuhan Yesus cuma mengatakan, pergi kembali kepada Yohanes dan katakan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, ya, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit disembuhkan. Artinya apa? Tuhan itu mau mengatakan, janji Tuhan itu ya dan amin. Lihat perbuatan-perbuatan Tuhan, lihat mujizat-mujizatnya.
Nah kadang-kadang dalam hidup ini iman kita itu bisa goncang karena fokus kita beralih ya Bapak Ibu. Nah dan itu saya akui. Karena saya sendiri juga mengalami ketika ada masalah yang begitu berat, biasanya fokusnya itu pindah. Jadi kalau kita di gereja, kita sedang ibadah, gini fokusnya ke Tuhan itu ya lebih mudah, relatif lebih mudah. Karena apa? Sesama saudara seiman saling menguatkan. Ya kan saya ketemu Coach Stephen atau Bapak Stephen, langsung shalom puji Tuhan ya, gimana kabarnya, luar biasa ya, Tuhan memberkati. No, itu kayak transfer Bapak Ibu, wah Tuhan memberkati ya, langsung kuat ya kan, ketemu Tante Erlin, ketemu Ibu Gembala dan ketemu semua saudara di sini ya, haleluya puji Tuhan, gimana ya, oh iya, wah Tuhan itu baik, terus kita dengar kesaksian itu kayak di charge ya. Nah jadi fokus kita kemana? Kepada kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, itu iman itu bangkit Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah kembali ke tengah-tengah dunia, artinya ke pekerjaan kita, ketemu dengan segala macam ya rupa warna orang yang tidak selalu beriman, ya kan? Ya. Nah, mulai kata-katanya bukan shalom puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu ajaib, Tuhan dahsyat, bukan itu Bapak Ibu. Ketemunya apa? Hati-hati loh ya. Ya, sekarang itu ada penyakit baru. Ketemunya kayak gitu Bapak Ibu. Ya benar ya. Wah itu sudah, oh tapi Tuhan melindungi. Oh iya, percaya gak percaya. Nah mulai itu percaya gak percaya. Belakangnya gitu Bapak Ibu. Nah terus mulai apa? Ya cerita yang lain-lain ya. Itu dulurku itu loh ngalami kayak kamu. Nah ini sudah pindah konteks ya, masalah gitu ya. Ngalami kayak kamu ya. Ya semoga kamu kuat ya. Tapi dulurku itu mati loh. Wah tambah ya. Bukan haleluya puji Tuhan, mati katanya Bapak Ibu. Wah ini iman itu yang tadinya fokus ya, goyang fokusnya. Ya, nah karena apa? Ya karena dengernya yang aneh-aneh tadi, ya kan? Ya bolehlah percaya sama Tuhan, enggak apa-apa. Tapi ya kita ini harus antisipasi. Ya, itu yang mulai kita dengar, ya kan? Antisipasi katanya. Itu loh, ya di sebelah sono, ya di gunung itu loh, gunung X gitu ya. Misalkan ini saya ngarang ya Bapak Ibu ya. Ya kan katanya ada gitu kan, ya. Itu aja, ada orang pinter katanya. Orang pinter, yang lain bodoh berarti, ini orang pinter ya. Nah orang pinter, oh itu semua agama kok ya gitu, oh, semua kepercayaan, enggak apa-apa. Loh Kristen ada, macam-macam agama A, B, C, D, apalagi Kristen ada di situ. Orang Kristen ke sana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah kena kayak gini, ini fokusnya geser. Ya betul ya. Nah itu yang menyebabkan ya kita jadi lemah lagi, imannya goyah karena fokusnya lain. Coba Bapak Ibu Saudara praktekkan dalam hidup sehari-hari aja ya. Kalau kita masuk sebuah rumah, ada rumah yang bagus ya, rumahnya besar gitu, bersih, tersapu rapi ya kan. Nah tapi saya mau tanya, kalau mau jujur, kalau mau di istilahnya dipendelii Bapak Ibu, apa dipendelii ya, jadi kita fokus ya dilihat. Coba lihat sudut-sudutnya, apa enggak ada kotoran ya. Saya ragu, sehebat-hebatnya ya pakai teknologi, pakai apa segala macam untuk bersihkannya ya, atau pakai orang yang begitu banyak. Ya memang bersih, terlihat itu secara general, secara global bersih. Tapi kalau dilihati nanti kan ada ya kan. Nah ada kotoran sedikit gitu, enggak banyak karena sudah dibersihkan ya. Nah kalau kita fokusnya ke situ ya. Nah mulai kan kelihatan, wah ada kotoran ya kan. Yang kita lihat apa? Bukan rumah yang bersih, kita mulai lihat iya kotorannya ya kan. Nah atau ada lantai yang bersih gitu. Terus ada tumpahan susu cair misalkan warna coklat sedikit ya. Mungkin ada anak-anak habis minum susu. Nah fokus kita kemana biasanya? Iya bukan ke lantainya yang bersih, kita ke situ ya kan, kita ambil tisu. Loh saya enggak ngomong ini salah Bapak Ibu. Ini cuma contoh ya. Betapa fokus manusia itu gampang berubah ya. Nah jadi ya kita harus bersihkan ya, jangan dibiarkan. Katanya Pak Erik fokus saja sama lantai yang bersih, itu biarkan aja. Ya enggak ngono Bapak Ibu ya, ya harus dibersihkan ya. Tapi ini contoh nyata bahwa hidup manusia itu bisa dengan mudah fokusnya teralihkan. Nah dalam hidup juga kalau kita melihat hidup kita fokusnya itu kepada Tuhan, kita akan kuat. Iman kita itu tetap tegak ya. Karena kita lihat janji Tuhan, kita lihat mujizat-mujizat.
kesaksian-kesaksian. Kita dengar begitu banyak saudara seiman mengalami hal-hal luar biasa dari Tuhan. Itu kita pegang, ya kan? Nah, selama fokus kita di situ, kita akan tetap kuat. Amin. Tapi ketika fokusnya pindah, ya, ketika kita mulai melihat masalahnya, kita melihat potensi-potensi untuk terjadi, potensi itu berarti belum terjadi Bapak Ibu, tapi kemungkinan terjadi hal-hal buruk, ya. Nah, ketika fokusnya ke situ, maka kita berkurang kekuatannya. Semakin fokus kita ke hal-hal yang jelek tadi, maka hidup kita akan lemah. Jadi hidup ini tergantung cara kita memandang. Amin. Fokus kita. Karena itu firman Tuhan berkata, ya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, karena pada masa itu Bapak Ibu, pada masa Alkitab ini ditulis YouTube ya belum ada ya, apalagi ya YouTube itu baru muncul 2005 kalau nggak salah ya. Nah, televisi apalagi. Pada saat itu budayanya lisan. Jadi orang itu kalau mau dengar kabar firman ya itu dari telinga ya. Jadi kebanyakan orang cerita. Ya cerita, jadi budaya lisan. Makanya Paulus menulis, iman timbul dari pendengaran. Tapi kalau sekarang, konteksnya sekarang bukan hanya pendengaran, ya yang kita lihat, audio visual kita itu. Ya. Nah kalau tontonan kita itu, yang kita lihat, ya kita lihat YouTube-nya GBDI Permata Mahkota, amin. Nah ibadah online, ya kita akan kuat, kita lihat Coach Steven, Ibu Gembala, ya. Dr. Andrew, Bapak Wakil Gembala, Ibu Evelyn yang menyampaikan firman, kita akan kuat. Wah, ada pujian penyembahan ya yang dinaikkan. Itu yang masuk audio visualnya ya. Tapi kalau yang kita tonton misalkan, ya mohon maaf ya, saya nggak enak nanti nyebut ya. Ya kisah-kisah yang ada di TV ya misalkan ya. Ya misalkan apa cerita-cerita tentang kejahatan atau berita-berita yang ya isinya itu kecelakaan atau kabar-kabar dari teman-teman kita yang kita dengar. Ya, bukan kita nggak boleh lihat berita, boleh Bapak Ibu ya, boleh. Tapi diperhatikan ketika masuknya ya. Ketika masuk itu harus difilter. Difilter itu artinya apa? Ya, kita kembalikan lagi dalam terang firman Tuhan ya. Nah kalau yang berita jelek-jelek kita terima begitu saja. Lah yang tadi pujian penyembahan, yang firman Tuhan itu kemana? Ya hilang, ya kan karena fokusnya sudah pindah ya. Nah ya itu tadi, kalau yang kita tonton yang percaya gak percaya tadi itu ya. Nah terus yang apa, pokoknya yang isinya yang aneh-aneh itu. Nah maka dengan mudah iman kita langsung turun ya. Bukan berarti gak boleh lihat yang lain, boleh. Tetapi berhati-hatilah. Ya. Alkitab juga berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, artinya itu konteks pada saat itu memang budaya lisan. Jadi perhatikan apa yang masuk. Nah, kalau sekarang saya bisa terjemahkan, saya bisa interpretasi, perhatikan cara kita melihat dan mendengar juga. Ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita akan buka satu ayat yang berbeda, kita ke perjanjian lama dulu. Kita ke 1 Tawarin 16, kita akan buka 1 Tawarin 16 ayat 15 lalu 21 sampai 22. Di 1 Tawarin 16, saya langsung bacakan, kita akan lihat langsung di 1 Tawarin 16 ayat 15. Ya. Nah, sedikit background atau konteksnya Bapak Ibu, 1 Tawarikh ini, satu pasal ini, 1 Tawarikh 16 ini dikatakan oleh Daud. Jadi ini seperti pujian ya kepada Tuhan dari Daud ketika Daud itu dijanjikan bahwa anaknya yang akan nanti membangun bait Allah ya. Nah, jadi kita kalau flashback kita tahu ada kisah di mana Daud itu menyatakan keinginannya ketika tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, kemudian Daud ingin membuat satu bait yang luar biasa, yang besar, yang megah untuk tabut Allah ini. Ya. Kemudian Nabi Nathan datang dan mengatakan, pertamanya dia mengatakan perbuatlah apa yang sesuai keinginan hatimu, karena Tuhan menyertai
engkau. Tapi pada malam harinya Tuhan berkata, sampaikan pada hambaku Daud, bukan dia yang akan membangun tetapi Salomo anaknya. Ya, kemudian dia kembali, terus Nabi Nathan menyampaikan itu kepada Daud, tapi juga menyampaikan bahwa nanti Tuhan akan membuat satu keturunan yang tidak akan putus-putusnya terhadap Daud. Ya, keturunannya akan menjadi raja dan Tuhan akan memberkati seluruh keluarga Daud dan memberkati keturunannya. Nah, sehingga Daud mengucapkan ucapan syukur ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di 1 Tawarin 16 ayat 15, dia katakan seperti ini. Ia ingat, ia itu Tuhan, untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat selanjutnya. Ya, karena waktu jadi saya cuma baca yang highlight saja, yang penting-penting. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang mengingat akan perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud itu terikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadi bapaknya, menjadi Allahnya yang sudah mengangkat dia jadi raja, ya, dari penggembala dijadikan raja, itu ada satu perjanjian yang dia ikat. Nah, seperti dia mengikat perjanjian dengan Daud, Tuhan juga sudah mengikat perjanjian dengan seluruh bangsa Israel, dan saat ini karena darah Kristus ya, yang sudah menjadi materai untuk satu perjanjian yang kekal antara kita dengan Tuhan. Kita juga sedang terikat perjanjian dengan Tuhan. Di sini dikatakan ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya pada 1000 angkatan. Nah, artinya Tuhan itu tidak lupa akan janjinya. Dia Allah yang mengingat akan perjanjiannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mungkin pernah merasa Tuhan itu sepertinya kita kayak punya feeling ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, kita ingat lagi firman ini. Dia ingat akan perjanjiannya. Dia tidak pernah melupakan kita, Bapak Ibu. Ya, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita atau apa yang ada di sekeliling kita, percayalah dia mengingat perjanjiannya. Amin. Dia ingat. Nah, lalu kita lihat ayat yang ke-21 dan ke-22. Di sini dikatakan, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji Tuhan buat orang Israel, saat itu buat Daud dan juga buat kita. Dia tidak akan membiarkan seorang pun itu bisa memeras atau mencelakai kita. Kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita percaya, kalau kita beriman, ya, bahkan di sini dikatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Tuhan melindungi orang-orang yang diurapinya. Kita semua diurapi oleh Tuhan. Amin. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita itu adalah bait Allah, ada Roh Allah di dalam kita. Kita diurapi, ya. Nah, Tuhan menjaga kita. Jadi jangan khawatir bahwa ada sesuatu yang jahat yang bisa mengancam kita jika kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bukan berarti enggak jaga-jaga Bapak Ibu. Kita jaga, kita melindungi diri sebatas yang bisa kita lakukan. Ya, itu memang ya perlulah. Jangan nanti setelah ini, oh enggak apa-apa Tuhan menyertai. Ya, nanti rumah enggak dikunci gitu ya. Nah, terus pagar enggak dikunci. Nah, kalau enggak ada pagarnya ya, ada kan komplek perumahan enggak ada pagarnya ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Apa yang mau dikunci, pagarnya aja enggak ada. Nah, tetapi kalau ada rumah punya pintu, ya sudah ya kita kunci seperti biasanya ya. Oh enggak apa-apa, Tuhan menyertai ya, terus mobil kuncinya taruh di dalam gitu ya, kacanya dibuka, silakan ya. Ya enggak gitu, itu bukan gitu maksud saya. Tetapi kita lakukan yang perlu kita lakukan, selebihnya kita berserah pada penyertaan, perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan akan melindungi. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, dia tidak akan membiarkan satu hal yang jelek, yang mencelakai itu bisa sampai ke kita. Semua yang mau sampai ke kita itu harus lewat siapa Bapak Ibu? Lewat Tuhan dulu, bayangkan ya. Jadi mau sampai ke Bapak Ibu Saudara ini harus lewat Tuhan. Nah, siapa yang bisa? Ya kan? Kalau Tuhan
tidak mengizinkan, dan percayalah dia bukan Allah yang sembarangan, yang ngawur Bapak Ibu. Kalau itu bukan pada rencananya, bukan pada kehendaknya, enggak ada hal yang di luar rencana Tuhan bisa masuk ke Bapak Ibu Saudara. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan secara penuh. Amin. Nah, mari kita lihat satu ayat yang terakhir, kita buka kembali di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 tadi kita baca ayat yang ke-18 dan 19 ya. Kita lihat kembali ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan kemudian 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini bisa seperti sekarang Bapak Ibu. Seperti sekarang ini kita ditebus ya dari cara hidup kita yang lama, terus kita jadi ciptaan baru tadi ya. Hidup pada hidup yang penuh dengan harapan. Yang sebelumnya hopeless, sekarang jadi penuh dengan harapan. Sebelumnya enggak ada harapan, jadi penuh dengan harapan. Itu bukan pakai harta duniawi Bapak Ibu. Bukan dibayar sejumlah sekian triliun, bukan. Tetapi dengan apa? Darah yang mahal. Itu sama dengan hidupnya Kristus. Kan kita sudah baca ada ayat yang mengatakan dalam darah itu ada nyawa, ya kan, ada hidup dari makhluk itu. Nah, kalau sampai Kristus darahnya tertumpah itu buat kita, darah itu dijadikan pembayaran ya untuk menebus kita dari hidup yang sia-sia. Itu berarti dia berikan hidupnya sendiri. Hidup Kristus itu tidak ternilai. Bukan hanya mahal Bapak Ibu, tapi nilainya itu tidak bisa diukur. Nah itu yang ditukar dengan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ditukar karena kan harus kalau kita membeli barang ya, ini hal yang sederhana. Kita beli misalkan kita beli bakso ya, harganya 15.000 rupiah ya, berarti bakso satu mangkok itu senilai 15.000. Artinya kalau kita lihat uang 15.000 ya itulah bakso itu tadi. Jadi bakso itu ya uang 15.000 itu. Betul ya? Itu keuangan sederhana ya. Nah, kita beli barang, kita beli troli harganya 130.000 misalkan ya. Troli untuk ngangkut galon ya. Nah, berarti troli itu harganya ya 130.000. Uang 130.000 itu setara dengan troli tadi. Nah, sekarang kita sampai pada hidup kita. Hidup kita ini, kita lihat hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu setara dengan darah Kristus. Jadi hidup kita itu mahal Bapak Ibu. Amin. Jangan merasa hidup kita ditinggalkan. Bagaimana mungkin dia ninggalkan kita yang harganya mahal kayak gitu. Saya aja ya Bapak Ibu lihat ini HP ini dari tahun 2016 Bapak Ibu. Wah, 8 tahun ya. Ya, sampai ada orang melihat, bukan orang sih. Anak saya ngelihat, "Papi itu dari tahun berapa?" 2016. Kaget dia. "Masih bisa, Papi." "Oh, masih bisa. Kamu lihat masih bisa kan ya." Tapi ini kalau dua kali lagi misalkan WhatsApp mengupgrade sistemnya, mungkin ini nggak bisa, harus diganti Bapak Ibu. Ya sudah enggak kompatibel. Nah, ini aja kalau ketinggalan di kamar mandi, ya di toilet umum, saya pasti kembali Bapak Ibu. Ya karena ada isinya macam-macam data dan informasi ya. Nah, saya enggak mungkin meninggalkan barang saya ini. Sedapat mungkin saya kembali. Betul ya? Nah, atau dompet Bapak Ibu misalkan ketinggalan, isinya semua kartu ya segala macam. Nah, tapi kalau sekarang dompet ketinggalan nggak dicari, HP yang dicari ya, karena di situ ada QRIS, ada segala macam M-banking ya. Nah, itu berharga buat Bapak Ibu Saudara, amin. Karena nilainya. Nah, hidup kita ini dibayar pakai darah Bapak Ibu. Nah, bagaimana mungkin hidup kita yang setara dengan darah Kristus tadi itu Tuhan tidak perhatikan. Enggak mungkin. Kita ini mahal.
Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, mahal. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan hidupmu tidak berharga, engkau sudah enggak diperhatikan, itu suara saya jamin bukan dari Tuhan. Ya, saya berdasarkan firman Tuhan, saya menjamin itu bukan dari Tuhan. Enggak tahu dari mana, saya enggak sebutkan ya, Bapak Ibu Saudara yang tahu. Tapi yang jelas itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan adalah hidup kita itu berharga. Ya, walaupun kita mungkin ngomong aku ini seperti bulu yang terkulai ya. Jadi artinya apa? Sudah sedikit lagi putus sudah hilang gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata apa? Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Amin. Nah, jadi hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tapi dengan pemikiran yang sama, karena hidup kita itu berharga, jangan disia-siakan Bapak Ibu. Jangan dibuang-buang. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada harganya. Ya, tidak ada harganya itu artinya kesenangan mungkin atau hal-hal lain yang cuma menguras tenaga tetapi itu sama sekali tidak bernilai di mata Tuhan. Jangan, karena hidup kita terlalu berharga. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada saat ini bisa kembali meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, kita mungkin nggak sempurna di mata manusia. Ya, dengan standar ukuran manusia banyak kurangnya, ya saya mengakui. Tetapi di mata Tuhan, dan itu tidak bisa disangkal. Hidup yang katanya banyak kurangnya, tidak memenuhi standar yang dibuat manusia, itu sudah dibeli pakai darah. Jadi itu tidak mengubah apapun. Manusia mau ngomong apa, ya standar duniawi mau ngomong apa, kita sudah terbeli Bapak Ibu. Alkitab mengatakan apa? Hidupmu telah dibayar dan lunas harganya, bukan kredit. Ya, cicilan 5 tahun bukan Bapak Ibu. Cicilan 12 kali bukan, tapi lunas dibayar ya. Karena itu muliakanlah hidup kita. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Ya, artinya hidup kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita patut mengucap syukur untuk semua karyanya yang luar biasa. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan, kita masuk dalam penyembahan. Kita mau sampaikan dan kita mau bawa hati kita bahwa Tuhan itu baik. Dan kita berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi kita. Terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah berkemenangan, berkelimpahan, dan jadilah berkat. Di mana saudara saya berada, kita semua menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur dan hamba akhiri kebaktian minggu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua. Jabat tangan. Terima kasih untuk WL Kostefa. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Ku nyanyikan pujian baginya, ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan bersuka cita, sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya.